Arsitektur. Nah, kalau kita ngomongin arsitektur, itu sering diartikan sebagai ilmu dalam merencanakan dan merancang bangunan. Tapi sebenarnya arsitektur itu punya makna yang lebih luas lagi. Kita bisa bedain misalnya mulai dari arsitektur interior, ada arsitektur bangunan, dan ada juga arsitektur lanskap. Nah, apa itu arsitektur lanskap? Saya Ajrina, lulusan dari Institut Pertanian Bogor, jurusan arsitektur lanskap, akan mencoba membahas seputar arsitektur lanskap. Simak terus ya! Halo, perkenalkan nama gue Ajrina dan welcome to my YouTube channel. By the way, ini adalah video pertama gue. Dan dalam video pertama ini gue akan membahas seputar arsitektur lanskap. Jadi apa itu arsitektur lanskap? Arsitektur lanskap itu terdiri dari kata arsitektur dan lanskap. Arsitektur sendiri adalah merancang dan membangun keseluruhan lingkungan binaan. Jadi arsitektur tuh nggak cuma bangunan, tapi keseluruhan lingkungan binaan. Sedangkan lanskap itu artinya adalah bentang alam, sejauh kita memandang, sejauh indera kita dapat merasakan, dan sejauh kita sendiri dapat mengimajinasikan. Intinya sih bentang alam. Nah, kata arsitektur lanskap itu kalau digabungin memiliki makna ilmu dan seni tentang perencanaan, perancangan, dan pengelolaan elemen lanskap atau ruang terbuka yang memperhatikan fungsional dan estetika. Nah, tadi itu definisi secara harfiahnya. Nah, biar kita lebih paham lagi soal arsitektur lanskap, kalian harus tahu tentang elemen lanskap. Nah, elemen utama dari lanskap itu adalah tanaman. Jadi fokus arsitektur lanskap itu adalah pada penataan dan perencanaan tanamannya. Tapi arsitektur lanskap sebenarnya nggak cuma ngomongin soal tanaman, karena kita di sini berfungsi untuk bagaimana menyediakan ruang atau tempat yang tetap memperhatikan fungsi tanaman, tapi juga fungsi dari manusianya juga bisa terpenuhi. Nah, sekarang apa aja cakupan dari arsitektur lanskap? Sebenarnya, skala cakupan arsitektur lanskap itu mulai dari skala makro hingga skala mikro. Nah, cakupan arsitektur lanskap mulai dari skala makro itu misalnya pengembangan wilayah, terus ada juga misalnya perencanaan kota, atau perencanaan kawasan industri, atau bahkan ke perencanaan area rekreasi, karena area rekreasi itu kan basicnya park atau lahan terbuka. Nah, untuk skala mikronya atau skala yang lebih kecilnya itu kita bisa mulai dari taman kota atau taman lingkungan, taman-taman yang ada di sekitar rumah kita, atau bahkan pekarangan di dalam rumah kita sendiri. Nah, kalau misalnya coba dijabarin satu-satu, arsitektur lanskap itu cakupannya banyak banget. Misalnya, kita berperan dalam perencanaan atau penataan taman bermain, terus lahan terbuka, lanskap jalan, bahkan Olympic site atau arena olahraga, atau juga taman lingkungan, taman kota, waterfront, taman sekolah, lapangan golf, taman rekreasi, wetland atau pekarangan kampus, atau juga kawasan industri, kawasan bersejarah, pemakaman, kebun raya, lahan pertanian, sungai atau danau, jalan raya, koridor jalan, penyediaan kawasan perumahan, dan perencanaan kota. Jadi dari cakupan yang segitu banyak, sebenarnya arsitektur lanskap itu sangat berperan dalam merencanakan atau merancang suatu kawasan. Bahkan keterlibatan kita itu harusnya sejalan dari awal perencanaan itu. Nah, arsitektur lanskap juga nggak cuma soal membangun suatu kawasan, tetapi juga membahas soal maintenance atau pengelolaan lahan terbuka. Karena yang kita fokuskan di sini adalah tanaman. Tanaman itu adalah makhluk hidup yang tetap harus dirawat, yang dibangun dan gak bisa didiemin gitu aja, tetap harus dikelola. Nah, kalau bahas soal arsitektur lanskap itu erat kaitannya sama ilmu ekologi. Nah, ilmu ekologi ini berarti menyangkut tentang interaksi antara manusia dengan alam. Nah, arsitektur lanskap bisa menjadi suatu ilmu yang berperan penting dalam mengatur interaksi antara alam dan juga manusia itu supaya seimbang, supaya fungsinya satu sama lain bisa maksimal. Nah, ini pertanyaan yang sering banget ditanya-tanya nih sama kalian. Apa bedanya dari arsitektur lanskap, arsitektur bangunan, dan arsitektur interior? Nah, sebenarnya ketiga ilmu ini sama-sama merancang dan membangun, tapi yang membedakan adalah elemen desainnya. Jadi,
apa yang dirancang dan dibangun pada setiap jurusan ini, arsitektur lanskap, arsitektur interior, dan arsitektur bangunan, itu dikerucutkan pada satu bagian aja. Jadi kalau arsitektur bangunan itu fokusnya pada bentuk bangunannya. Kalau misalnya arsitektur interior itu elemen desainnya atau fokus bidangnya itu pada ruang dalam atau interior, ruang indoor gitu. Sedangkan arsitektur lanskap itu fokus elemen desainnya itu pada tanaman. Nah, karena arsitektur lanskap itu fokus utama elemen desainnya adalah tentang tanaman, makanya arsitektur lanskap sering disebut sebagai arsitektur taman, tapi bukan tukang taman ya. Jadi fokus arsitektur lanskap itu pada area outdoor. Nah, hal itu kenapa arsitektur lanskap itu erat kaitannya sama perancangan taman. Perbedaan selanjutnya itu adalah pada ruang lingkup pekerjaannya. Karena arsitektur itu adalah mencakup lingkungan binaan mulai dari skala makro hingga mikro. Nah, dari definisi itu kita bisa ketahui bahwa arsitektur lanskap itu adalah bagian dari seni arsitektur pada lingkup makro dan diikuti dengan arsitektur pada lingkup yang lebih kecilnya yaitu arsitektur bangunan, dan yang lebih mikronya lagi adalah arsitektur interior. Yang jelas dari ketiga bidang arsitektur tadi, profesi arsitek itu menekankan pada ilmu pasti dan tingkat ketelitian yang cukup tinggi. Jadi kalian juga harus punya ilmu pengetahuan yang cukup luas. Makanya sebenarnya ilmu arsitektur ketiga bidang itu nggak bisa dikotak-kotakin gitu aja. Kalian nggak bisa cuman belajar atau tahu soal arsitektur lanskap doang, arsitektur bangunan doang, atau arsitektur interior doang. Tapi dalam pekerjaan ini saling terlibat satu sama lain. Tapi kalau kalian lebih tertarik dengan ilmu arsitektur yang menekankan pada aspek ekologis, nah arsitektur lanskap itu cocok banget untuk jadi pilihan jurusan kalian. Oke, segitu dulu bahasan tentang arsitektur lanskapnya. Semoga kalian jadi lebih paham ya apa itu arsitektur lanskap. Nah, kalau kalian suka video ini dan ingin tahu lebih lanjut tentang arsitektur lanskap, kalian bisa like dan subscribe, dan juga kalian bisa share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga bisa dapat manfaat dan lebih paham lagi soal arsitektur lanskap. Dan karena ini adalah video pertama gue, jadi gue sangat membuka saran, kritik, masukan. Tolong tulis aja di kolom komentar di bawah supaya video ini bisa jadi lebih baik lagi, pembahasannya lebih menarik lagi, dan bisa menyebar banyak manfaat lagi. Dan kita ketemu lagi di next video. Bye!